Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah akan sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih ada dalam bulan Rabiul Awal ya, dimana dalam bulan ini banyak sekali dilaksanakan yang namanya Maulid Nabi. Nah, yang akan saya share pagi hari ini adalah sebenarnya kita sudah mengenal sosok atau keluarganya dari Rasulullah apa belum kan gitu ya. Jadi gini, yang kebanyakan dibahas itu kan setelah Rasulullah lahir, terus dan seterusnya menjadi Rasul dan seterusnya sampai dia wafat. Nah, kita kepingin tahu nggak kira-kira dari mana itu leluhurnya Rasulullah itu, ya. Nah, di sini saya akan bawakan sedikit. Yang ini saya sarikan di mana saya baca buku judulnya Muhammad karya Martin Lings ya. Itu ada bercerita tentang biografinya Rasulullah mulai daripada nenek moyangnya, ancestornya, ya. Jadi diawali dengan selepas meninggalkan Ibunda Hajar dan putranya Ismail, Nabi Ibrahim berdoa agar negeri tempat ia meninggalkan orang yang dicintainya menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah. Ya, jadi kita bisa lihat di surat Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzar'in indika baitil muharram. Rabbana liyuqimuna sholata faj'al afidatam minan nas lahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan anaknya, dia berdoa ini. Dia yakin Allah akan memelihara kedua orang yang dicintainya ini. Tambah lagi, apa doanya Nabi Ibrahim ini akan menjadi kenyataan di kemudian hari. Jadi selepas peninggalnya itu kan kita sama-sama tahu ya, cuman berdua nih di lembah Baka itu, dengan terjadinya peristiwa Bunda Hajar mencari air Safa Marwah. Begitu dia lihat di tumitnya Nabi Ismail muncul air belubuk-belubuk gitu ya. Zam, keluar gitu ya. Nah, akhirnya dengan adanya sumur Zam-Zam itu,
maka mulai ada kehidupan di situ. Bagaimana kita tahu air adalah sumber dari kehidupan juga ya. Nah, sepeninggalnya Ibrahim, tempat itu kemudian menjadi tempat persinggahan kabilah-kabilah dagang. Ya, jadi dari sumur itu, tempat itu jadi terkenal. Lama-lama jadi tempat bermukim orang-orang yang banyak safar di situ. Ya. Akhirnya berkembang tempat itu, jadi sebuah tempat awal-awalnya dari beberapa rumah, akhirnya menjadi besar. Lama-lama jadi kota, gitu ya. Nah, setelah tempat itu berkembang menjadi tempat penduduk yang banyak, menjadi kota, katakanlah seperti itu, Nabi Ibrahim itu sering bolak-balik, ya. Dia kadang dari Palestina, dia berangkat ke Mekah, dia lihat istri dan anaknya, dan sama-sama kita tahu Nabi Ibrahim diminta untuk membangun kembali Ka'bah, ya. Jadi Ka'bah itu berbentuk kubus, ya. Menurut beberapa ahli itu asimetris, ya, jadi nggak kotak banget, ya. Namun yang menambah kesucian dari bangunan itu adalah batu dari surga yang konon ketika datang berwarna putih, lebih putih ketimbang susu. Namun dosa-dosa anak Adamlah yang membuatnya menjadi hitam. Yaitu sama-sama kita tahu, ya, Hajar Aswad itu adalah yang dimaksud dari batu ini. Jadi ketika Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah, ia pun berdoa seperti termaktub dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27, ya, surat 22 ayat 27. Yang saya bacakan artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru dari jauh. Jadi ini doanya Nabi Ibrahim untuk orang-orang berangkat haji ke Baitullah Mekah. Jadi prosesi haji itu udah ada dari zamannya Nabi Ibrahim, ya. Nah, tidak sampai di situ saja, Bunda Hajar pun bercerita kepada Nabi Ibrahim mengenai bagaimana dia berjalan dari Safa Marwah untuk berlari dari Safa Marwah untuk mencari air. Nah, dengan demikian Nabi Ibrahim memasukkan item itu menjadi satu rukun untuk haji, ya. Jadi gitu. Jadi setelah itu setiap tahun dilaksanakan ritual haji. Makin lama makin banyak yang beribadah haji. Dan keturunan Ismail ini sendiri pun itu nyebar kemana-mana, Pak. Dari tempat lembah Baka itu nyebar. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan, ke Yaman, ada yang ke barat laut, dan segala macam. Jadi begitu juga keturunannya Nabi Ishak. Nah ini, yang mana Nabi Ishak dan keturunannya menganggap Ka'bah itu sebagai tempat ibadah mereka juga. Mereka menghormati sebagai salah satu dari dua tempat suci, yaitu Baitul Maqdis dan Ka'bah. Jadi kalau kita yang selama ini tahu Ka'bah itu tempat beribadah umat Islam aja, dulunya keturunan Nabi Ishak, yang mana Nabi Ishak ke bawah itu ada Nabi Isa, ya. Nah, pada zaman Nabi Ishak itu dia menganggap bahwasanya Ka'bah itu sama pentingnya dengan Baitul Maqdis. Kenapa? Karena dia tahu yang membangun kembali itu ayahnya, gitu, Nabi Ishak, ya. Oke. Terus setelah kota Mekah itu menjadi besar dan keturunan Nabi Ismail itu menyebar ke
kemana-kemana, ya, ke segala penjuru. Kebiasaan orang dulu dia bawa batu-batu dari Mekah, batu-batu dari Baitullah itu. Jadi dia pindah nih misalnya ke selatan ke arah Yaman, ya kan? Dia bawa tuh batu itu untuk apa? Untuk mengingatkan dia akan Ka'bah gitu. Jadi kalau misalnya dia berdoa, ada batu itu, ya kan? Nih mengingatkan saya nih dengan jujuan saya dulu di sana tuh di Mekah namanya. Ini saya bawa batu. Nyebar kemana-mana, bawa batu, bawa peralatan apa yang bisa dia bawa untuk mengingatkan dirinya ke Ka'bah. Lalu mulai berkembang, ya kan, istilahnya asimilasi ya, dengan orang-orang sekitar, orang-orang yang menyembah berhala gitu ya. Lama-lama batu yang tadinya dia pakai untuk istilahnya mengarahkan hati dia untuk ke Ka'bah, karena dipengaruhi dari berbagai macam orang-orang yang dia temuin, akhirnya disembah batu juga ke situ. Jadi keturunan Ismail dan orang-orang yang hidup bersamanya, bertetangga itu nyampurin gitu Pak. Lama-lama ajaran yang bener ini melenceng tuh, ya. Jadi sini dikatakan bahwasanya ajaran lurus Ibrahim itu jadi terdistraksi gitu ya, sehingga lama-kelamaan menyandingkan batu-batu yang dia bawa itu dengan patung berhala. Bahkan masyarakat setempat jikalau melakukan ibadah haji ikut membawa patung-patung berhala itu untuk diletakkan di dekat Ka'bah. Inilah yang membuat kaum Yahudi berhenti mengunjungi Ka'bah. Jadi kita tahu bahwasanya dulu kaum Yahudi pun mengunjungi Ka'bah. Tapi begitu dia dikotorin dengan yang kayak begitu tuh, kan kita sama-sama tahu ya. Diturunkan Rasul kepada satu kaum, bener. Begitu dia turun, campur lagi, mencong lagi, turunin lagi Rasul terus kan, sampai akhirnya diturunin Rasulullah sebagai penyempurna dan dari situ selesai, ya kan. Tetap aja begitu Rasulullah udah ada juga anak ke bawahnya tuh ada yang melenceng juga kan. Tapi kan nggak turun lagi Rasul. Kenapa? Karena semua yang dibutuhkan untuk manusia hidup di bumi ini, ilmunya udah cukup. Ketika Ketika Rasulullah hadir udah itu close gitu, nggak ada lagi Rasul lagi. Walaupun di setelahnya ada yang ngaco, nah yang mengingatkan adalah ajaran yang dia pegang. Lewat siapa? Lewat ulama, lewat segala macam, ya. Nah, permasalahan yang ada, bukan permasalahan, artinya yang dikenal setelah itu adalah Ka'bah. Mekah itu ada Ka'bahnya. Tiap tahun itu orang ritual haji ke situ, ya. Jadi ketika makin banyak yang datang untuk melakukan ibadah haji, ya, seperti bagaimana ibadahnya kita nggak tahu. Yang jelas ajaran itu adalah Nabi Ibrahim yang pegang kan, yang yang mengajarkannya kan. Nah, makin banyak jemaah haji, makin lama bertambahlah orang-orang yang menetap di Mekah. Dengan demikian butuh pemimpin nih, ceritanya begitu. Butuh pemimpin. Adapun keturunan Ismail yaitu orang-orang Jurhum yang datang dari Yaman yang bertanggung jawab menjadi tuan rumah. Jadi gini. Jadi orang Yaman datang ke Ka'bah menetap, ya kan? Suku-suku, semua kabilah-kabilah suku-suku. Dan namanya suku Jurhum yang datang dari Yaman, akhirnya dia tuh yang melayani para jemaah-jemaah haji yang datang, ya kan? Ngasih makan, ngasih minum, ngasih tempat, ya. Jadi mereka suku Jurhum ini, ya, itu keturunan Ismail juga, dan dia mengangkat dirinya sendiri untuk untuk menjadi pemelihara Ka'bah gitu, nyediain makan minum orang-orang yang mau ibadah haji di situ, ya. Terus
Kenapa sih orang Jurhum itu mengangkat dirinya menjadi orang yang ngatur orang-orang yang datang gitu loh? Karena dia keturunan Ismail, ya. Dan yang kedua, karena istri keduanya Nabi Ismail ini orang Jurhum, Pak. Ya. Jadi istri namanya Saidah binti Muhad bin Amr al-Jurhum. Itu istri keduanya. Di sini kita tahu Nabi Ismail punya istri dua. Yang pertama itu namanya Imran binti Sa'ad bin Usamah bin Ukail al-Amariki. Kenapa ada dua nih? Ini ada ceritanya. Jadi gini, saat Ismail sudah besar dan dia kan ditinggal beda kota sama bapaknya, beda negara sama bapaknya, sama Nabi Ibrahim. Dia menikah dengan si Imarah ini. Suatu saat Nabi Ibrahim datang mengunjungi Nabi Ismail. Kebetulan Nabi Ismail nggak ada di rumah, yang ada istrinya. Istrinya nih nggak tahu yang datang itu bapak mertuanya. Terus dia tanya, Assalamualaikum, Ismail ada? Oh, Ismail lagi pergi, ya kan? Kita tahu Ismail juga kalau nggak salah dagang ya. Oh, lagi pergi. Nah, terus kamu gimana gitu kan? Ya saya istrinya. Gimana hidup kamu katanya sama Ismail? Nah di situ si Imarah ini ngomong, wah kalau ditanya kehidupan saya susah Pak, kita begini. Dia ceritain kesusahan dia. Oh gitu ya. Oke. Nah gini aja, saya titip pesan aja sama suamimu nanti. Kalau suami pulang bilangin saya datang, kerabatnya dari jauh, dan saya cuma pesan tolong ganti palang pintunya. Dia bilang gitu. Pulang, datang Ismail. Kayaknya ada yang aneh nih. Ismail tahu, ya kan? Hatinya, oh ini ada yang aneh. Ada yang datang ya? Iya. Siapa? Ada orang tua begini diceritain. Terus dia ngomong apa? Dia ngomong suruh ganti palang pintu. Oh, oke. Asal kamu tahu itu yang datang ayahku katanya. Dan dia menyuruh aku untuk melepaskan kamu. Kenapa? Karena begitu dia ditanya, yang dia jawab itu, Pak. Gimana hidup kamu dengan Ismail? Waduh susah Pak. Belangsak begini. Nah, wah ini nggak ada syukurnya nih. Disuruh ganti palang pintu, diceraiin Pak akhirnya. Menikahlah dia dengan orang Jurhum, Ismail kedua. Suatu saat didatengin lagi sama Ibrahim. Yang menikah Ibrahim nggak tahu, ya kan? Nabi Ibrahim nggak tahu itu istri anaknya. Istri anaknya juga nggak tahu. Bapak mertuanya datang dia, datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismail mana? Lagi pergi, katanya. Oh iya. Terus gimana kehidupan kamu dengan Ismail? Yang kedua ini ngomongnya begini. Masya Allah, tabarakallah. Hidup saya enak, kita berbagi, kita ini segala macam, diceritain yang bagus-bagus sama istrinya itu kepada orang yang dia nggak tahu, dia pikir siapa nih kan ya. Terus, oh gitu ya, oke, gini aja, kalau nanti suamimu pulang, tolong ada pesan dari saya, pertahankan palang pintumu. Terus dia pulang, nggak lama Ismail datang. Enggak ada yang aneh nih, ada yang datang ya? Ada katanya. Siapa? Orang tua begini. Terus dia ngomong apa? Oh dia ngomong pertahankan palang pintumu. Itu yang kamu temui barusan itu abah saya katanya, bapak saya. Dan dia berpesan suruh mempertahankan palang pintu itu, saya harus mempertahankan kamu gitu. Di sini kita tahu bahwasanya material istri itu ya, itu bisa kelihatan di situ Pak. Ya, yang pertama adalah begitu dia tanya seperti orang kagak ada syukurnya. Yang kedua sangat bersyukur gitu. Apa yang bisa kita ambil pelajaran adalah ya hidup biar bagaimanapun lagi jungkir balik kayak roller coaster, minimal kita harus bersyukur gitu. Emang susah sih, cuman memang tuntunannya kayak gitu Pak. Oke lanjut ya. Jadi
suku Jurhum itu menganggap dirinya istilahnya punya kedekatan dengan nenek moyangnya Nabi Ismail nih. Makanya dia pelihara itu sumur Zam-Zam, ya kan? Dia yang ngatur tuh, orang-orang datang dikasih makan, dikasih minum. Tapi lama kelamaan suku Jurhum ini membuat peraturan-peraturan yang agak-agak nyeleweng gitu Pak, ya kan? Banyak deh, sehingga orang banyak yang gue pengen ngambil air di Zam-Zam ini, cuman kok begini banget ya. Lama-lama banyak yang resah Pak, banyak yang resah, akhirnya nggak terima, ribut, protes. Suku Jurhum diprotes, diusir Pak. Suku Jurhum itu keluar ya dari kota Mekah, tapi dia nggak begitu aja diem. Itu sumur dikubur Pak sama dia. Jadi yang dia kubur di situ adalah, pertama sumur itu dia tutup, di atasnya ditaruh semua istilahnya harta pemberian jemaah-jemaah haji yang datang, itu dikumpulin di dalam satu peti, dimasukkan ke situ. Jadi sumurnya ditutup, di atasnya taruh peti, kubur Pak. Tuh, rendam dia, wah gua diusir nih, tutup aja sekalian nih air katanya. Udah ya, dari tutup. Nah terus setelah suku Jumhur itu keluar, ya, datang lagi satu suku namanya Khuza'ah, keturunan Ismail juga yang menyebar ke utara Mekah. Kalau tadi orang Jurhum itu dari bawah, dari selatan, dari Yaman, kalau ini dia dari utara. Dia datang, ya kan? Dia datang, tapi orang ini, suku ini tidak berusaha mencari sumur Zam-Zam itu. Dia itu mencari sumur-sumur baru di sekitar kota Mekah. Nah, dia cari, dapat. Nah, ketika sudah dapat, nah dia melayani jamaah haji dengan sumur-sumur yang di luar itu. Nah, sampai di sini sumur Zam-Zam itu ketutup Pak. Nanti ada ceritanya kakeknya Rasulullah yang nemuin kembali, ya. Nanti kita masuk ke situ. Terus banyaknya jamaah haji yang makin lama bertambah seiring waktu, menyebabkan harus ada yang mengelola aset-aset ini di tanah suci, ya, seperti sumur Zam-Zam gitu ya, dan menjadi tuan rumah bagi tamu-tamu haji. Jadi kalau kita datang ke tempat ke Ka'bah itu nggak ada yang ngatur, bakalan kacau. Makanya perlu nih, makin banyak yang datang, kita perlu nih yang mimpin, yang memelihara aset-aset itu. Jadi adalah keturunan Ismail, yaitu orang-orang Jurhum yang datang dari Yaman, yang awalnya bertanggung jawab menjadi tuan rumah, ya. Terus udah gitu digantikan oleh tadi suku Khuza'ah. Nah, setelah itu dengan berjalannya waktu, salah satu suku bangsa yang terkuat adalah bangsa Quraisy. Nah, kita masuk Quraisy nih Pak. Seorang pemuda dari suku Quraisy bernama Qushai menikahi anak perempuan kepala suku Khuza'ah. Jadi tadi begitu Jurhum itu digantikan dengan Jurhum pergi, sumur ditutup, digantikan dengan suku Khuza'ah. Dia itu yang melayani jemaah haji dan dia yang mengelola itu semua. Katakanlah kasar kata dia jadi pemimpin sementara di situ. Nah, pemimpinnya itu punya anak, ya kan? Punya anak, dinikahi pemimpinnya namanya Hulail. Pemimpin Khuza'ah itu namanya Hulail, ya. Terus ada seorang pemuda orang Quraisy namanya Qusay, itu dia menikahi anak pemimpin ini, ya. Setelah Hulail wafat, ya, maka diangkatlah Qusay sebagai penggantinya. Jadi pemimpinnya Mekah dulu namanya Hulail, anaknya punya anak cewek dinikahi sama Qusay. Begitu dia wafat, Qusay yang ganti. Nah, ini bermulanya nenek moyangnya Rasulullah nih Pak. Nah, Qusay itu
Di bawah kepemimpinan Qusay maka menjadi harmonis. Ia bisa menyatukan beberapa suku untuk hidup berdampingan dan menjadi pemelihara Ka'bah dan tuan rumah yang baik bagi jamaah haji. Jadi dengan dipimpin oleh Qusay yang tadinya suku itu akhirnya dia bisa satuin. Ya, dia bisa satuin, dia bisa hidup damai, dia hidup berdampingan. Ya. Udah gitu, ketika Qusay ini tua, maka dia mau cari penggantinya dari 4 anaknya. Qusay itu punya 4 anak. Ya. Sosok yang paling cocok menggantikan adalah Abdul Manaf, anaknya, salah satunya Abdul Manaf. Jadi ada 4 anak, ada yang namanya Abdul Manaf. Anak ini kelihatan bakat kepemimpinannya. Orangnya tegas, ya kan, fisiknya kuat. Kalau memerintahkan sesuatu, orang nggak ada yang berani nolak gitu loh. Pemimpinannya bagus. Tapi Qusay memilih anak pertamanya untuk menjadi pengganti dia, ya. Jadi Qusay menyerahkan kepemimpinannya kepada anak tertuanya namanya Abdul Dar, gitu. Abdar. Ya. Jadi Abdul Ad-Dar ini kakak pertamanya dari Abdul Manaf, ya. Dah dipilih itu dia. Dia bilang gini, Abdul Ad-Dar, kamu yang pegang kunci Mekah ya, kamu yang ngasih makan, ngasih minum orang-orang jemaah haji ya. Ya. Gak ada yang bisa ngasih minum kalau bukan kamu yang ngasih. Dipikir gitu. Nah, Abdul Manaf nerima aja keputusan itu dari bapaknya, ya kan? Dia nggak berusaha, itu harusnya gue nih, karena dia termasuk orang yang paling paling pantas lah untuk jadi pemimpin. Tapi di generasi berikutnya, setelah Qusay wafat gitu ya, kan ke Abdul Ad-Dar, terus udah gitu ke ada adiknya namanya Abdul Manaf. Nah, anaknya Abdul Manaf itu namanya Hashim, ya. Anaknya Abdul Manaf namanya Hashim. Dia itu sama kayak bapaknya memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus. Ini orang-orang Mekah separohnya itu dukung dia, ya. Ketika misalnya dia pengennya gini, ada 2 klan, Abdul Ad-Dar, satu lagi Abdul Manaf. Dia pengen yang mengelola yang mengelola Mekah menjadi pemimpinnya itu dari keturunannya Abdul Manaf, gitu. Si Hashim ini. Tentunya karena dia didukung sama separohnya Mekah, ya, dia ngomong dong sama saudaranya nih, keturunan Abdul Ad-Dar ini. Dia ngomong, makin lama makin tegang, ya kan, hampir aja kita pecah perang saudara tuh. Tapi namanya perang di Ka'bah itu dilarang gitu. Nah, jadi bagaimana? Harus diambil satu keputusan. Bagaimana nih, gitu kan ya? Keputusannya adalah dia berunding nih, Pak, berunding. Jadi perlu diketahui juga, Hashim itu sangat dihormati di kalangan penduduk Makkah dan di luar Mekah, ya. Ia juga membuat 2 rute perjalanan kafilah perdagangan, yaitu ketika musim dingin ke arah Yaman, ke arah selatan, dan musim panas ke arah barat laut Arab, dan di antara 2 musim itu ke Palestina dan Suriah. Nah, salah satu pemberhentian utama kafilah musim panas adalah oasis di Yastrib. Jadi saat itu tokoh utama Yastrib adalah Bani Kailah yang terbagi menjadi 2 suku Aus dan Kharhaz, ya. Jadi sebelum itu keputusan daripada tadi bertemu, ya, antara klannya Abdul Manaf dengan klannya Abdul Ad-Dar ketemu, akhirnya bagi tugas. Yang pertama adalah yang Abdul Ad-Dar itu megang kunci Mekah dan rumah-rumah mereka tetap menjadi rumah majelis. Dan sedangkan klannya Abdul Manaf bertugas menetapkan pajak dan menyediakan makanan dan minuman bagi para jemaah haji. Jadi 2 tuh. Jadi nggak jadi perang tuh, saudara. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai Hashim ini. Hashim ini tadi yang terkenal, ya, dan dia membuat jalur perdagangan, ya, kafilah jalur perdagang ke daerah Yaman,
ketika musim dingin dan musim panas ke barat laut Arab, dan di antara dua musim itu ke Palestina dan Suriah. Jadi salah satu pemerintahan utama kafilah musim panas ini adalah oasis di Yasrib. Jadi di Yasrib itu namanya Yasrib dulu, sekarang namanya Madinah. Ya. Jadi gini Pak, Hashim ini ya, dia yang namanya membuka jalur kafilah perdagangan itu dinyiapin segala macamnya Pak, ya kan? Kayak kita deh jalan mau ke Surabaya lewat tol, ya, ada pemberhentiannya, ada segala macamnya. Jadi kalau dia membuka jalur perdagangan, dia yang buka tuh, ya kan? Dia nyiapin semuanya tuh Pak, ya kan? Nih berhentinya lo kalau lewat sini berhentinya di sini ketemu sama ini ya, lo kalau lewat sini berhentinya di sini gitu Pak. Jadi dia terkenal juga gara-gara itu dia membuka jalur perdagangan. Nah salah satunya yang selalu yang melewati Yasrib. Yasrib itu yang kalau kita kenal sekarang namanya Madinah, ya. Nah di Yasrib itu, ya, itu ada pemimpinnya juga Pak. Ya, jadi ada seorang wanita yang mempengaruhi di Yasrib, ya. Namanya Salma, putri Amr, suku Najjar. Jadi ada satu ada satu suku di Yasrib ini, suku Najjar, pemimpinnya punya anak namanya Salma. Nah itu yang akan dinikahi oleh Hashim Pak, ya. Jadi ketika Hashim meminta Salma untuk dijadikan istri, lalu Salma nerima asal dia masih bisa memerintah, atau misalnya asal dia bisa masih jadi memerintah atau menjadi pemimpin sukunya. Oke deh, saya mau dinikahin kamu katanya, tapi saya tetap tinggal di sini, gitu kan? Kenapa? Ada rakyat yang harus saya pimpin, gitu. Jadi orang-orang yang saya sebutkan barusan tuh ya, ada Qusay, ada Hashim, Abdul Manaf, itu semuanya pemimpin Pak, ya. Jadi ini cikal bakal neneknya nih istilahnya. Jadi nenek daripada Abdul Muthalib, kakeknya. Jadi ini nenek moyangnya Rasulullah itu pemimpin klan, pemimpin semua. Jadi bukan kaleng-kaleng Pak, ya. Saya lanjutkan ya. Jadi dia menerima syarat. Oke, kalau misalnya kamu menikahi saya mau, tapi saya harus tetap tinggal di sini, dia membesarkan anak kita nih sampai umur 14 tahun. Oke, jadi. Akhirnya apa? Hashim itu kan punya jalur perdagangan kan ke Suriah, kemana? Selalu melewati Yasrib itu. Akhirnya dia menikah, punya anak, ya kan? Anaknya itu juga diasuh oleh ibunya. Bapaknya pulang pergi, Makkah, Yasrib, Makkah, Yasrib, gitu. Ya, saya lanjutkan ya. Lalu ketika ada perjalanan ke Suriah, pulangnya dia mampir ke Yasrib ya. Itu Hashim seperti itu. Kenapa juga dia berpikir anaknya ini hasil dengan anaknya dari Salma ini, kenapa dibiarkan saja untuk tinggal, nggak dibawa sama dia? Pertama, satu permintaan ibunya. Kedua, Yasrib itu udaranya lebih bagus Pak, ya, udaranya lebih bagus, cuacanya lebih bagus. Jadi dia kepingin anak dia nanti tumbuh dengan kuat. Kenapa? Karena di Mekah saat itu udah krodit, jadi kota, banyak penyakit Pak, banyak wabah gitu. Ya udah, kamu tinggal di sana nggak apa-apa, bapak aja nanti yang pulang pergi. Nah bapak yang pulang pergi, dia ngelihat anaknya tumbuh jadi besar. Nah suatu saat dalam perjalanan dagang ke Suriah, ia jatuh sakit di Gaza, Palestina, dan meninggal di sana. Nah Hashim itu punya dua saudara kandung, yaitu Abdul Al-Syam dan Muthalib, dan satu saudara tiri bernama Naufal. Jadi Hashim ini dalam perjalanan ke Suriah,
dia sakit di Gaza lalu wafat. Hashim ini kan pemimpin Pak di Mekah. Nah Hashim ini punya adik, yang satu bernama Abdul Al-Syam, yang kedua namanya Muttalib, dan satu saudara tiri bernama Naufal. Nah Abdul Al-Syam ini sibuk berbisnis di Yaman, lalu Naufal juga sibuk dengan perdagangannya di Suriah dan Irak. Tinggal Muttalib nih yang tinggal di Mekah. Nah, ketika dia wafat, ya, Gaza tadi, siapa sih yang jadi gantinya? Ya udah, nah, yang jadi gantinya Muttalib. Ya, Muttalib yang mimpin nih Pak. Nah, dari sini kita udah dengar ya, ada kata-kata Muttalib. Nah, ini berarti kakeknya nih, ya kan? Dah. Anak Hashim dan Salma ini namanya Saibah. Jadi yang tinggal sama ibunya nih 14 tahun di Mekah, di Syaibah namanya, Saibah. Jadi Hashim menikah dengan Salma, anaknya Saibah. Pemuda ini itu pemuda yang pandai dan hebat dalam memimpin sukunya. Nah balik lagi tuh. Jadi berita tentang kepandaian pemuda ini menyebar ke seantero Arab. Saat itu kan Muttalib nih yang pegang Mekah. Nah sementara di Yasrib dia dengar, wah ada pemuda nih, orangnya cakep, kuat, hebat, pinter, jago gitu. Kalau mimpin masyarakat tuh hebat. Oke. Kedengeran sama Muttalib nih, sama Muttalib. Ya udah, gue samperin deh. Kan di situ juga ada ipar kita kan, namanya Salma tadi. Dia datengin ke sana. Begitu dia datang, Muttalib penasaran, dia datang, dia bertemu, dia perhatiin nih. Wah ini dari mulai badannya, pemikirannya apa, diajak ngobrol segala macam, mah cocok nih buat mimpin di Mekah, nah, gitu kan. Ngomonglah dia ke ibunya, ke kakak iparnya tuh, Mbak, ini saya bawa ya ke Mekah katanya. Ngapain katanya? Ya, jadi pemimpin di sana. Di sini aja, di sini juga mimpin katanya. Terus dia bilang, Muttalib bilang, mimpin di sini, iya bener bagus, tapi alangkah bagusnya jadi pemimpin di Mekah. Kenapa? Di Mekah itu dia melihara rumah Allah, Ka'bah. Yang kedua, menjadi orang yang terpandang di sana. Kenapa? Karena memelihara Ka'bah itu. Oh gitu ya? Iya. Kalau di sini kan cuma ini doang. Lebih berpotensi di sana kayak gitu. Akhirnya dengan argumen seperti itu, Salma, ya udah deh, bawa dah, katanya. Ya. Jadi dua-duanya sepakat nih, nggak Salma doang, tapi Suhaibah juga bisa sepakat. Ya udah, Mbak, aku bawa ya, Saibah, siap, katanya. Didik dengan benar di sana, jadikan dia pemimpin. Karena dia bilang, Hashim itu pemimpin sangat dihormatin. Sekarang yang saya pegang nih, saya cuma adiknya, kurang cakap. Yang cakap itu anakmu, dia bilang. Oke, pertama melihara Ka'bah, kedua dia bisa jadi pemimpin di situ. Berangkatlah dia ke Mekah. Begitu dia berangkat ke Mekah, kan nih pemimpin Mekah lagi perjalanan nih ke Yasrib, ya kan? Nah, di Mekah ini ditungguin dia. Apa hasilnya nih? Kan Anda lagi pengen tanya tuh, pengen tahu orang yang sering dikabarkan pintar dan segala macam, hasilnya apa? Jadi begitu dia datang disambut, Pak. Wah, Muttalib udah datang nih katanya. Mari kita lihat nih, waduh hasilnya apa? Nah diboncengin sama dia, Suhaibah ini, di kudanya. Wah, hebat katanya. Nah ini siapa nih? Budaknya Muttalib ya? Dibilang Abdul Muttalib. Dia bilang, orang-orang Mekah bilang, ini siapa? Budakmu ya katanya. Abdul Muttalib ya katanya. Dia bilang gini, berbahagialah kawan-kawan semua katanya. Dia ini anak dari Hashim, pemimpin kalian. Wah, langsung heboh. Oh ini yang diceritain ternyata anaknya Hashim, gitu. Makanya disebut saat itu Suhaibah disebutnya Abdul Muttalib. Terkenalnya begitu. Sampai di sini kita udah tahu siapa sebenarnya kakeknya Rasulullah. Jadi dari mulai nenek moyang itu nggak ada yang orang biasa, Pak. Semua pemimpin dan cakap dalam memimpin. Jadi kita bisa tahu
jiwa kepemimpinan Rasulullah entarnya nih dapat dari mana? Dari nenek moyangnya. Dan Bapak tahu, semua yang saya sebutin tadi itu nggak pernah nyembah berhala, Pak. Diam orang-orang yang memegang ajaran lurus Ibrahim, nyembah ke satu Tuhan, ya kan? Walaupun dalam prakteknya ya orang-orang sekitarnya banyak yang nyembah berhala gitu. Lanjut ya Pak ya. Oke, jadi tadi pemuda tadi udah masuk ke Mekah, dia dididik, begitu dia dewasa, cukup umur untuk mimpin, dia mimpin. Nah, ternyata dia nggak kaleng-kaleng, ia berbaur dengan masyarakatnya, cakep lah pokoknya ya. Udah berbaur, memimpin, bahkan terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah pertanian milik ayahnya Hashim dengan pamannya Naufal. Tahu kan tadi Naufal saudara tirinya. Nah, ada satu bidang pertanian jadi sengketa nih, ya kan? Hampir ribut tuh. Nah, datang tuh Abdul Muthalib, dia nyelesaikan itu, ya, dengan bantuan paman asuhnya yang lain, dan pengaruhnya dari Yasrib, dia punya pengaruh besar di Yasrib, ya, maka omongan dia, keputusan dia menjadi suatu solusi yang bagus gitu. Jadi keluarga Hashim itu memiliki hak-haknya di bidang pertanian itu. Jadi di sini kita tahu bahwasanya Abdul Muthalib ini problem solver juga Pak di situ, ya. Selanjutnya, kualifikasi dari kepemimpinan Abdul Muthalib ini semakin baik dan ia digadang-gadang untuk terus artinya menggantikan Muthalib. Saat itu Muthalib masih ada, ya. Dia digadang-gadang untuk menggantikan dia. Karena apa? Orang-orang udah tahu kalau dipimpin sama dia udah bagus lah. Gitu. Terus dia diminta untuk menjadi pemimpin Mekah, menjaga rumah Allah dan menjaga kota suci Mekah. Maka ketika Muthalib wafat, semua sepakat menjadikan Abdul Muthalib sebagai pemimpin mereka. Nah, di saat Abdul Muthalib ini memimpinlah dia kembali menemukan sumur Zam-Zam yang dikubur sama suku Jurhum. Bagaimana ceritanya? Nah, jadi seringkali Abdul Muthalib ini beristirahat di dekat Ka'bah. Jadi di dekat Ka'bah itu ada tembok kecil berbentuk setengah lingkaran, ya, yang namanya Hijr Ismail. Karena di situ katanya ada tapaknya Ismail di situ. Hijr Ismail itu seperti mana kita tahu sekarang menjadi daerah yang kayaknya kalau terakhirnya nggak boleh dimasukin deh ya, susah untuk masuk ke situ. Tapi alhamdulillahnya beberapa orang bisa menikmati sholat di situ. Nah, Abdul Muthalib itu kalau istirahat di situ Pak, dia habis ngatur masyarakat Mekah gitu, diistirahat di situ. Dia tidur malam-malam di udara terbuka gitu. Suatu malam dia ngimpi ketemu sama satu bayangan, dan bayangan itu berkata seperti ini. Jadi, galilah sumber air yang manis, katanya. Abdul Muthalib bingung, apa itu, katanya. Tapi nggak dijawab, tiba-tiba cabut aja tuh, terus bangun, ya kan? Mimpi apa ini, kok kelihatannya kayak jelas banget nih. Nah, bayangan itu bilang, galilah sumber air yang manis. Waduh, penasaran ya Abdul Muthalib. Besok malamnya dia tidur lagi di situ. Tidur lagi, dia ngimpi lagi. Nah, ngimpi kedua itu, nah datang nih, ya kan, gue mau tanya nih. Tapi tiba-tiba bayangan itu ngomong begini, galilah keberuntungan. Terus, beruntungan apa? Cabut lagi bayangannya. Terus, begitu besoknya, makin penasaran, dia tidur lagi di situ. Ya, kali ketiga itu bayangan itu bilang, galilah timbunan harta karun. Ya, terus kabur lagi, cabut lagi. Aduh, apa maksudnya nih? Sumber air yang manis, galilah keberuntungan, galilah timbunan harta karun. Nah, di malam keempatnya,
Ya, dan malam keempatnya dia ngimpi lagi. Kali ini agak panjangan nih Pak ngobrolnya nih. Bayangan itu berkata, galilah Zam-Zam. Terus Abdul Muthalib bingung, Zam-Zam apaan sih katanya, ditanya gitu ya kan, kalau bahasa anak sekarang nih. Lalu bayangan itu berkata, galilah ia, maka engkau tak akan pernah menyesal karena ia adalah pusaka yang amat kaya dari nenek moyangmu yang luhur. Ia tidak akan pernah kering, juga tak pernah berkurang dalam memenuhi kebutuhan jemaah haji. Tuh katanya dia begitu. Oke. Kemudian sosok itu bilang, untuk mencari tempat yang lembab, penuh darah dan kotoran, tempat semut-semut bersarang dan burung gagak mematuk-matuknya. Ya kan? Lalu akhirnya disuruh berdoa. Doanya gini, diajarin tuh sama bayangan itu. Demi air jernih yang melimpah dan akan memberi minum seluruh tamu Tuhan melalui hajinya. Oh, doanya gitu. Diulang ya. Doanya gimana Pak? Demi air jernih yang melimpah dan akan memberi minum seluruh tamu Tuhan melalui hajinya. Oke. Terbangun dia. Wah. Yang ini jelas banget nih. Yang ini lama katanya, dia bilang gitu. Terus bagaimana? Oke, pagi-paginya Pak, dia pulang ke rumahnya. Jadi Abdul Muthalib ini punya istri namanya Fatimah, ya, punya anak satu laki-laki, ya, namanya sebentar, ya, lupa saya namanya. Ketika pagi itu Abdul Muthalib langsung berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 3 kali. Jadi gini, dia pulang ke rumah, ada anaknya bilang, "Nak, ntar kamu ikut saya ya, bawa cangkul," katanya. Bingung anaknya, terus mau ngapain? Ya udah ntar. Balik lagi, dia muterin Ka'bah, tawaf 7 kali, ya kan? Habis dia tawaf 7 kali, ya kan, anaknya tuh udah, kamu nanti nyusul bapak ya, bawa cangkul katanya. So, dia pergi, dia tawaf 7 kali. Begitu dia habis tawaf 7 kali, di antara Multazam sama pintu, di antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah yang kita tahu itu Multazam, dia berdoa Pak. Berdoanya kayak tadi itu, ya Allah, berilah aku petunjuk demi air jernih yang melimpah dan akan memberi minum seluruh tamu Tuhan melalui hajinya. Plek, habis dia doa itu, di belakang dia nggak jauh itu ada bunyi kepakan burung. Dia matuk-matuk tuk gitu. Begitu dia nengok, di belakang itu ada 2 berhala nggak jauh dari pintu. Jadi kan di Ka'bah itu kan dikelilingin sama berhala ya. Di dalamnya juga banyak tuh berhalanya. Jadi setiap kaum datang bawa berhala, sama kadang dapat berhala, ini berhala. Jadi banyak berhalanya. Kalau nggak salah 360 kan, nggak salah. Nah, yang dia dengar, yang dia lihat, begitu dia nengok ke belakang, dia ngelihat ada 2 batu berbentuk berhala. 2 ini itu berhala yang sangat dihormati oleh suku Jurhum. Yang konon katanya itu jelmaan katanya. Oh, nenek moyangnya suku Jurhum jadi batu tuh dia itu. Nah, kedua batu itu letaknya deketan gitu, itu dipakai buat nyembelih korban Pak. Jadi ada korban disembelihnya di situ, ya kan? Artinya kan penuh darah kan. Terus ada korban disembelih di situ. Nah, begitu dia dengar, Abdul Muthalib dengar ada kepakan burung, dia ngelihat, dia nengok. Di belakang dia, di antara 2 batu itu udah banyak burung turun, burung gagak Pak. Dia mikir, wah ini kali tempatnya, ya kan? Dia jalan ke situ, dia lihat tempatnya kotor, istilahnya ada bercak darah kering, dan di atasnya ada sarang semut Pak. Kata dia, nih dia tempatnya nih, ya. Panggil anaknya,
gali, dang. Masyarakat Mekah ngelihat, pemimpin gue lagi ngapain nih katanya. Ditanya, ngapain itu? Ini kan tempat suci kita, gitu dia bilang gitu. Udah ntar lu pasti tahu. Gali lagi. Terus ditanya lagi, makin banyak akhirnya orang ngumpul, dia bilang, wah, pada protesnya gini. Ini tempat suci nih, tempat berhala kita, kenapa lo gali-gali? Ya udah dah, ntar lo juga tahu dah, kata. Udah protes, akhirnya nggak mempan Pak diprotesin, lari ngumpul gitu, terus bubar mulai nih. Begitu mulai bubar, cangkulnya Abdul Muthalib ketemu sama benda keras, bledak gitu, langsung tuh Abdul Muthalib, alhamdulillah ketemu gitu kan. Itu yang masyarakat yang tadi udah kabur balik lagi. Apaan nih katanya. Digali lagi, nggak tahu ada peti Pak. Ada peti isinya harta yang dipendam oleh suku Jurhum dulu waktu dia ninggalin, ya, yang mana harta itu dapat dari orang-orang yang beribadah haji, dia tinggalin di situ. Begitu diangkat tuh peti, rame orang-orang. Katanya, wah ini gue dapat hak nih gini begitu Pak pokoknya. Terus katanya katanya Abdul Muthalib, tenang, ntar kita bagi gitu kan. Begitu ini keputusannya bagaimana ya kan, masing-masing merasa berhak. Akhirnya apa? Dibuatlah keputusan, ini barang separuh dan lebih besar itu buat pemerintahan, jadi disimpan di dalam Ka'bah gitu. Ya, yang kalau mau dipakai ya mesti persetujuan bersama. Sebagian lagi buat siapa? Buat yang nemuin Abdul Muthalib. Ya, terus masyarakat tadi dapat nggak? Nggak dapat. Ya, jadi begitu. Akhirnya dibaginya. Ini sebagian besar buat Ka'bah, ya, artinya boleh dipakai nanti masyarakat luas. Nggak ada yang diserahkan langsung gini. Ini lu dapat segini, enggak. Selain Ka'bah, selebihnya saya pegang, ya kan? Abdul Muthalib pegang. Udah. Itu menjadi keputusan yang disetujui oleh semuanya. Oke. Jadi sejak saat itu disepakati Bani Hashim atau keturunannya Hashim, yaitu Abdul Muthalib dan keluarga, adalah menjadi penanggung jawab terhadap Zam-Zam. Karena begitu peti dikeluarin, tutupnya dibuka, ada sumur di situ. Akhirnya ketemu tuh sumur Zam-Zam. Begitu dia ketemu pun sumur Zam-Zam, udah sepakat semua. Yang nemuin, yang melihara, finders, keepers katanya. Oke, dipelihara sama dia. Seluruh kebutuhan untuk ibadah haji, minum dan makanan ngambilnya dari situ. Ya. Jadi Abdul Muthalib, ya, itu disegani sama kaumnya. Nah, setelah nemu itu tuh tambah diseganin lagi ya. Nah, disegani sama kaumnya karena kedermawanannya, kemampuan dan kebijaksanaannya. Ia juga tampan, berwibawa, kekayaannya luar biasa, ditambah lagi ia terhormat karena apa? Karena menjadi orang yang berhak merestorasi sumur Zam-Zam. Semua yang dimiliki nyaris sempurna, cuman satu yang membuat ia merasa galau. Jadi semuanya udah sempurna nih, udah tampan, berwibawa, bijaksana, kaya lagi, pemimpin lagi, ya kan? Melihara Zam-Zam lagi kan? Tapi dia masih kurang, masih galau. Kenapa? Karena dia cuma punya anak satu. Dia punya anak satu. Sementara pemimpin suku yang lainnya itu anaknya bisa ada 5, 6. Yang laki-laki ya Pak ya, 5, 6. Jadi kalau misalnya suku ini, kalau dia bikin apa gitu, yang bantuin anak-anaknya banyak. Nah di situ Abdul Muthalib pasrah sih. Pasrah, ya udah deh. Tapi ke dalam hati kecil dia, saya pengen punya anak
laki-laki yang lebih banyak. Nah di sini Pak bisa kita lihat. Jadi gini, dia berdoa memohon keturunan lelaki yang banyak. Dan sebagai tambahan doanya ia bernazar bila dikaruniai 10 orang anak laki-laki yang tumbuh hingga dewasa, dia akan mengorbankan 1 orang untuk Tuhan di Ka'bah. Tuh. Ya. Jadi orang-orang yang bernazar seperti ini kita udah pernah dengar dulu ya kan. Kalau ada nih mau dikorbankan, seperti Ibrahim mengorbankan Ismail, kan gitu ya. Nah ini juga saking dia seriusnya berdoa, ya Allah pengen anak, kalau dapat 10 anak laki-laki gede sampai dewasa nih 1 bakal gue korbanin. Nah gitu. Nah terus doanya itu dikabul sama Allah. Selang beberapa waktu lahir tuh 9 anak. 9 anak laki-laki dia lahir. Sewaktu ia berdoa dan mengucapkan nazarnya, ia berpikir itu nggak bakalan terjadi, mustahil gue punya anak 10 laki-laki katanya. Kata Abdul Muthalib begitu. Makanya dia berani tuh nazar. Kalau dapat nih 10, 1 bakal saya korbanin. Begitu Pak. Begitu lahir anak 9, waduh, laki-laki nih, ya kan? Dewasa pula. Tinggal yang 1 nih yang terakhir, lahir lagi. Mana paling ganteng lagi? Namanya Abdullah. Ya, Abdul Muthalib, aduh. Wah, gue harus melakukan nazar saya nih katanya. Bagaimana ya? 9 anak ini bagus-bagus, yang 1, aduh ini yang paling saya sayangin gitu. Akhirnya apa? Tanpa pikir panjang, dibawa tuh Abdullah. Mau dikorbanin Pak, udah bawa golok Pak. Udah bawa golok. Dia nggak merhatiin tuh perasaan istrinya sama kaumnya. Jadi biar Bapak tahu, istrinya Abdul Muthalib itu Fatimah, yang mana dia juga adalah salah satu anak dari pemimpin salah satu suku yang besar juga. Ya, apa namanya? Namanya Bani Makhzum, ya, Bani Makhzum. Itu apa namanya, keluarga besarnya istrinya Abdul Muthalib, Fatimah itu. Jadi begitu dia dibawa, ibunya melihat, mau diapain tuh? Gitu kan. Akhirnya saudara-saudara ibunya dari klan Makhzum itu ngumpul Pak. Saudaraku katanya, buat apa tuh pisau katanya? Ya, ini mau motong, gue punya nazar katanya. Wah. Akhirnya dia ngomong Pak, jangan katanya, enak aja tuh, itu keturunan kita juga tuh katanya, keturunan Bani Makhzum juga tuh katanya. Sekarang gini dah katanya, kalau bisa diganti itu anak nggak dikorbanin, kita ganti sama seluruh harta kita, walaupun sampai seluruh hartanya Bani Makhzum habis katanya. Ngomong begitu kan, begitu dilihat, banyak banget yang nolak. Ini dikorbankan kan, Abdullah dikorbankan. Abdullah sih bagaimana ya? Ya. Oh ya, ada satu cerita yang saya lupa. 9 anak plus 1 ya. Begitu Abdul Muthalib mau menentukan Abdullah ini, sebenarnya dia nggak, lo terakhir lo, karena kan semuanya anaknya. Dia pengen anak yang ini, pengen yang anak ini, pengen anak yang ini. Kenapa ke Abdullah nih? Saya lupa, kelewat ceritanya. Jadi begitu dia dewasa, Abdullah dewasa, dia sama kakak-kakaknya suruh masuk ke dalam Ka'bah Pak. Mereka disuruh nempelin namanya di anak busur panah Pak. Busur panah, tempelin nama anak-anaknya, ya kan? Nanti diundi. Siapa yang undi? Itu ada juru undi Pak. Juru undi apa namanya, resmi di Ka'bah. Udah, ya kan, diinikan namanya, set gitu kan, suruh jejer, agak jauh ke jejer, panahin ke atas, teng, gitu, jatuhnya di mana, pluk, nah itu yang mau dikorbanin. Nah begitu ditarik, tung, pluk, depannya Abdullah,
lempar lagi, tuh sampai 3 kali Pak. Abdullah nih yang mau dikorbanin. Nah ceritanya begitu. Jadi 10 anak itu 10-10-nya dia berjanji satu diantaranya gue korbanin, tapi yang mana gitu. Ternyata Abdullah. Sementara Abdullah paling disayang. Ketika dibawa mau dikorbankan, sukunya Bani Mahzum itu bilang kita ganti. Oke, saya ikutin apa yang kalian mau, tapi saya nggak bisa serta-merta memutuskan berapa saya harus mengganti dengan harta kekayaan untuk mengganti nazar saya. Nah terus udah gitu akhirnya Abdul Muthalib dia punya dengar berita bahwasanya ada seorang wanita yang bijaksana ya, yang bisa ditanya untuk masalah ini. Adanya di Yasrib, balik lagi ke Yasrib. Akhirnya dia bawa tuh Abdul Muthalib, Abdullah sama satu anaknya lagi dia bawa ke sana. Dia bawa ke menemui si perempuan ini. Ternyata perempuan ini udah pindah Pak, nggak lagi di Yasrib. Jadi dia pindah ke Khaybar. Khaybar itu 160 km dari Yasrib. Ya udah, harus ketemu nih jawabannya. Datanglah dia ke sana. Sampai di sana diceritain, wahai wanita yang bijaksana, saya punya nazar begini, saya pengen gantinya sama Suruknya habis. Oh masya Allah, ya udah. Oke. Ini sampai di Abdullah dikorbankan ya. Jadi ketika dia berjalan menuju ke menemui perempuan yang bijaksana itu, nanti perempuan itu akan memberikan keputusannya gitu. Jadi oke, saya tahu, saya akan berkonsultasi dengan leluhur saya. Besok kamu datang lagi katanya. Nah, kita teruskan besok ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang barusan saya sampaikan ya. Paling tidak kita mengerti bahwasanya nenek moyangnya Rasulullah itu bukan orang yang biasa, bukan orang kaleng-kaleng ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk itu kita tutup kaji kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.